Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel kecil saya, Kang TW Channel. Channel yang membahas tentang pertanian durian secara kecil-kecilan. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan top working sistem tempel pada pohon durian di belakang saya ini. Namun sebelum saya melakukan proses top working sistem tempel ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit tentang top working sistem tempel. Jadi untuk top working sistem tempel ini sangat cocok buat kita yang masih tahap belajar top working ya teman-teman. Karena top working sistem tempel ini dilakukan dalam kondisi pohon durian tanpa dipotong ya, seperti itu. Jadi walaupun kita berulang kali gagal, kita tidak takut pohonnya akan mati, seperti itu. Jadi walaupun kita mengulang sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali top working sistem tempel ini, walaupun gagal maka pohonnya akan dalam keadaan sehat-sehat saja ya teman-teman. Karena proses top working ini tidak memotong pohon durian, seperti itu. Jadi walaupun gagal, pohon duriannya masih dalam keadaan sehat-sehat saja, seperti itu. Namun untuk kekurangan dari top working sistem tempel ini sangat sulit dilakukan pada pohon besar ya teman-teman. Sulit itu dalam arti tingkat keberhasilannya sangat kecil apabila dilakukan pada pohon besar. Jadi untuk sistem top working sistem tempel ini direkomendasikan untuk pohon-pohon kecil atau pohon yang sebesar lengan orang dewasa seperti yang ada di belakang saya ini. Kalau untuk pohon durian besar yang sudah pernah berbuah itu sangat sulit atau tingkat kehidupannya sangat kecil, seperti itu. Itu menurut pengalaman saya ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita langsung saja mulai proses top working sistem tempelnya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menipiskan sedikit saja kulit dari pohon durian ini ya. Jadi kita tipiskan sedikit saja. Nah cukup seperti ini ya teman-teman. Terus kemudian kita buat sayatan untuk tempat entresnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak menggunakan parit kecil ya, karena biasanya untuk top working sistem tempel ini air yang ada di dalam plastiknya nanti tidak akan terlalu banyak. Jadi biasanya tidak sampai mengenai sayatan entres yang menempel pada batang pohon durian. Jadi biasanya kalau saya tidak usah diberikan parit kecil kanan dan kiri kalau untuk top working sistem tempel. Oke, terus kemudian kita persiapkan entresnya ya teman-teman. Untuk entresnya harus seperti ini ya teman-teman. Jadi dia sudah mempunyai mata tunas yang agak panjang seperti ini. Nah seperti ini. Jadi nanti yang kita butuhkan hanya 2 mata tunas saja. Oke, terus kemudian kita lakukan penyayatan pada entresnya ini. Untuk pemasangan entresnya ini yang diiris di bagian punggungnya sini ya teman-teman. Apabila entresnya posisinya seperti ini, atas bagian punggung, terus bawah bagian perut. Jadi nanti yang diiris bagian punggungnya ini. Usahakan untuk penyayatannya lurus seperti ini ya teman-teman. Oke, terus kemudian kita masukkan pada sayatan yang di pohon tadi. Nah seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah seperti itu, terus kemudian kita ikat menggunakan plastik. Kita ikat mulai dari bawah. Di sini usahakan tidak ada celah sedikit pun untuk udara masuk ya teman-teman. Jadi kita tutup semuanya sampai bawah sini, kita tutup. Nah seperti ini. Untuk bagian sayatan kita ulang sampai beberapa kali ikatan ya. Namun untuk bagian yang atas ini kita hanya mengulang 1 sampai 2 kali saja. Nah terus untuk bagian yang paling atas ini kita ulang sampai beberapa kali juga, supaya nanti air hujan dari atas ini tidak bisa masuk ke dalam entresnya ini. Jadi kita ulang sampai beberapa kali.
Oke teman-teman, proses top working sambung tempelnya sudah selesai. Jadi seperti ini. Jadi di sini saya menutup semua bagian entresnya tanpa ada sedikit pun celah udara masuk ke dalam sini ya. Jadi di sini saya sengaja tidak menggunakan parit kecil untuk keluarnya air, karena biasanya kalau rapat seperti ini tidak ada udara masuk, terus kemudian air di dalam tidak akan terlalu banyak seperti itu. Dan di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang biasanya kegagalan pada top working sambung tempel ya. Jadi untuk kegagalan pertama biasanya terletak pada entres ya teman-teman. Jadi biasanya kegagalan pada top working sambung tempel ini teman-teman memilih entresnya itu mata tunasnya sangat kecil sekali. Jadi itu bisa menyebabkan kegagalan. Terus kemudian bagian atas ini itu kurang rapat ya teman-teman, sehingga apabila ada air hujan bisa merembet masuk ke dalam sini. Itu juga bisa menyebabkan kegagalan seperti itu. Namun apabila entresnya ini pemilihannya betul, terus kemudian tidak ada air hujan masuk, dan juga tidak terkena panas sinar matahari langsung, maka untuk tingkat keberhasilannya akan tinggi. Dan untuk top working sambung tempel ini sendiri, untuk mengecek berhasil atau tidaknya itu bisa dicek dalam waktu 2 minggu ya teman-teman. Kalau untuk sambung sisip biasanya 3 minggu, namun kalau untuk sambung tempel ini biasanya 2 minggu, karena biasanya dalam 2 minggu mata tunas pada entresnya ini sudah mulai pecah. Jadi kalau sudah mulai pecah, kita cepat-cepat membuka plastik pas di bagian mata tunasnya ini. Oke teman-teman, setelah ini saya akan menunjukkan top working sistem tempel yang saya lakukan 2 minggu yang lalu ya. Jadi nanti supaya teman-teman bisa mengetahui bagaimanakah top working sistem tempel yang sudah berumur 2 minggu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mengecek top working sistem tempel yang sudah berumur 2 minggu. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di lokasi pohon yang saya top working 2 minggu yang lalu ya. Oke, kita lihat apakah top workingnya berhasil atau gagal. Nah seperti ini ya teman-teman. Untuk top workingnya berhasil ya teman-teman. Nah di sini terlihat mata tunasnya sudah mulai pecah. Kalau top working sistem tempel dia sudah seperti ini, maka kita harus cepat-cepat melubangi plastiknya di bagian mata tunasnya ini ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh terlambat dalam melakukan pembukaan plastiknya ini. Kalau kita terlambat dalam melakukan pembukaan plastiknya ini, nanti bisa-bisa mata tunasnya ini nanti akan busuk ya seperti itu. Oke, langsung saja kita buka plastiknya pas di bagian mata tunasnya seperti itu. Nah seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini kemudian kita potong di bagian atas ini ya teman-teman, supaya nanti pertumbuhan dari top working ini bisa semakin cepat seperti itu. Namun apabila ini tidak dipotong bagian atas ini, maka untuk pertumbuhannya nanti akan lambat. Oke, sekarang kita potong dulu. Oke teman-teman, jadi dipotong seperti ini ya. Jadi nanti kalau hasil top workingnya ini sudah agak tinggi, nanti bisa diikatkan di batang durian lokalnya yang ini. Terus kemudian nanti kalau top workingnya ini sudah semakin membesar, kita lakukan pemotongan di bagian bawah sini supaya hasil top workingnya ini bisa menyatu dengan batang bawah. Karena apabila ini tidak dipotong, kalau ini sudah besar, nanti ini jadinya menempel di samping sini, tidak bisa menumpuk atau tidak bisa menutup bagian pemotongannya ini. Dan nanti saya akan kasih contoh hasil top working sistem tempel seperti ini yang sudah umur 1,5 tahun ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di lokasi di mana tempat pohon durian yang sudah saya lakukan top working sistem tempel 1,5 tahun yang lalu ya. Jadi seperti ini kondisinya. Ini kemarin patah ya di bagian atas sana. Nah itu. Terus kemudian dahannya saya tarik ke atas supaya menjadi batang utama. Nah untuk top workingnya seperti ini ya teman-teman. Ini top working sistem tempel yang berumur 1,5 tahun. Ini batangnya sudah sebesar lengan orang dewasa ya.
Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk top working sistem tempel sendiri, kalau hasil top workingnya sudah besar, bagian yang atas yang dipotong sedikit ini harus dibuang ya teman-teman. Namun kalau tidak dipotong, ini akan lama busuknya, terus kemudian jadinya menyamping seperti ini, tidak lurus ke atas seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan pemotongan. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi nanti kalau sudah dipotong seperti ini, bagian yang ini dia akan ke tengah sini sehingga menutupi bekas potongannya ini, terus kemudian dia akan jadi satu dan lurus seperti itu. Oke teman-teman, seperti itulah tadi proses top working sistem tempel ya. Jadi buat kita para pemula untuk melakukan top working apabila takut pohonnya mati, maka cara ini adalah cara yang paling kecil resikonya untuk pohon mati seperti itu. Karena dalam kita melakukan proses top working, kita tanpa memotong pohonnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan top working sambung sisip, terus kemudian teman-teman takut pohon duriannya mati kalau top workingnya gagal, maka lebih baik melakukan top working sambung tempel seperti yang saya lakukan pada video ini. Oke teman-teman, untuk sementara seperti itu dulu video dari saya. Lain waktu disambung lagi dengan video lain tentunya tentang pertanian durian secara kecil-kecilan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.